Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya percaya hari ini, sore hari ini kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita membawa sukacita yang besar untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua, kita menghampiri tata Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh setiap keajaiban yang boleh kami alami dalam kehidupan kami ya Bapa. Sore hari ini Tuhan, dengan kesadaran penuh kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kami mau bersuka cita untuk Engkau, kami mau memuji, memuliakan namamu Tuhan. Bahkan bersama-sama kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab kami menyadari Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin, haleluya. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya, rahmat-Nya sungguh tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Haleluya. Atas
perlu mengucap syukur karena kita punya Allah yang tidak pernah gagal merancangkan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja yang berikan berkat-Nya untuk kita semua. Biarlah setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, kita mau sungguh-sungguh pujikan pujian ini. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menjadikan kita serupa dengan Dia. Biarlah pada saat ini kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan yang membentuk kehidupan kita semakin serupa dengan Dia. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu ya Bapa. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
seperti-Mu Tuhan, bentuk hidup kami. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi, siang, hingga sore ini. Tuhan, kami bisa rasakan semuanya karena kebaikan-Mu Bapa. Pada sore hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu berbicara dalam setiap hati kami Tuhan, dan bisa kami lakukan di setiap perjalanan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Baik, pada hari ini saya bersyukur saya bisa diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengisi worship at home pada sore hari ini. Firman Tuhan yang akan saya bawakan mengenai cara pandang seorang prajurit Tuhan. Ya. Mari kita buka dalam Yesaya, kitab Efesus pasal 6 ayat 10. Ya. Kitab Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam bulan kemerdekaan ini, kita mengingat bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita. Amin. Tetapi kemerdekaan itu bukan berarti kita menjadi santai tanpa adanya perjuangan dalam kehidupan kita ini. Justru kita harus berjuang bersama Tuhan, ya. Bersama Tuhan yang merupakan komandan kita, ya, supaya kita bisa menang bersama-sama dengan Tuhan di setiap medan perang hidup ini, ya. Hidup ini adalah medan perang. Tetapi peperangan yang saya maksud itu bukan berarti piring terbang setiap pagi, ya. Kita bisa lihat mungkin orang tua marah lah, atau mungkin banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini membuat kita tuh merasa itu sebuah peperangan gitu. Tetapi bukan, ya saudara, melainkan peperangan rohani. Yang saya maksudkan ialah peperangan rohani. Perang melawan pikiran, perang melawan hati, perang melawan roh yang ingin menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Saya membagikan firman ini bukan berarti saya sudah menjadi prajurit yang sempurna, tetapi mari kita bersama-sama belajar dan mendalami, ya, seperti apa sih cara pandang seorang prajurit Tuhan, ya. Sebagai prajurit Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita bisa melewati kehidupan kita ini. Yang pertama, Tuhan memberikan kita ada 4, ya saudara. Yang pertama itu Tuhan memberikan kita kuasa atau exousia, ya, otoritas rohani, ya, yaitu dalam nama Yesus, ya. Kemudian Tuhan memberikan kita power atau kemampuan, ya, kekuatan dari Roh Kudus untuk bertindak. Kemudian yang ketiga, right, yaitu hak, ya, hak kita sebagai anak Allah yang dilindungi oleh Tuhan. Kemudian yang keempat adalah kehormatan, ya, kehormatan untuk menjadi tentara kerajaan Allah, ya. Dari keempat yang Tuhan beri ini bukan hanya sebuah teori, ya, bukan hanya sebuah teori, tetapi nyata dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Salah satu contohnya, ya, adalah kisah dari Raja Daud,
ya. Raja Daud ketika melawan Goliat dalam 1 Samuel 17, di mana Daud ini menunjukkan bagaimana seorang prajurit Tuhan ya yang gagah perkasa memandang situasi dan bertindak dengan kuasanya Tuhan. Ya, bukan dengan kemampuan yang ia miliki, tetapi dengan kuasa Tuhan. Dan juga dengan haknya Tuhan dan kehormatan yang dari Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari Raja Daud ketika Raja Daud ini melawan Goliat dalam 1 Samuel 17 ya. Daud ini memiliki cara pandang yang berbeda dari seluruh pasukan Israel ketika menghadapi sebuah tantangan yaitu Goliat ya. Mari kita buka bersama-sama dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Daud punya cara pandang yang berbeda dari seluruh pasukan yang ada gitu. Karena Daud ini memiliki kuasa. Dia percaya bahwa dia memiliki kuasa. Yang pertama tadi kuasa. Kita akan membahas ada 4 ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, Daud percaya bahwa dia memiliki kuasa ya. Mari kita buka bersama-sama. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin saudara. Dia sadar bahwa dia memiliki kuasa dari Tuhan. Dia memiliki otoritas dari Tuhan. Tuhan telah memakai dia. Ya, karena itu ketika kita flashback ya, ketika di medan pertempuran itu ya, banyak orang yang takut ketika menghadapi Goliat pada saat itu. Banyak orang yang memilih mundur atau mungkin kalah, jatuh di medan pertempuran itu. Tetapi Daud, ya saudara mungkin tahu, sudah mengetahui latar belakang Daud. Daud itu seorang muda yang mau untuk berperang ya, melawan Goliat ya. Daud ini memakai kuasa dari Tuhan. Di sini dikatakan bahwa engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Ngeri gak saudara? Walaupun orang lain itu datang ke kita bawa pedang, bawa tombak, bawa lembing, tetapi Daud ini membawa dengan nama Tuhan semesta alam ya, Allah barisan Israel yang kau tantang itu ya. Kemudian Daud ini percaya bahwa dia memiliki power atau kemampuan, kekuatan dari Roh Kudus ya. Mari kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Kita mundur lagi ayat yang ke-37. Ya. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin saudara. Dia percaya bahwa dia memiliki Roh Kudus ya. Ya, walau di sini dikatakan bahwa Tuhan telah melepaskan aku ya. Ini Daud sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan melepaskan aku, berarti dia sudah mengalami apa yang Tuhan katakan ya. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari
cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan, Roh Kudus yang memampukan dia. Bukan karena dia sendiri. Bukan karena kehebatan Daud, tetapi semuanya karena Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia ketika dia berperang melawan orang Filistin itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Tadi yang kedua, memiliki kemampuan. Kemudian yang ketiga, right, yaitu hak, ya. Hak sebagai umat perjanjian, ya. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 26, kita mundur, ya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari pada Allah yang hidup? Di sini Daud mengatakan lagi, ya. Daud memiliki hak, saudara. Memiliki hak untuk menang. Memiliki hak sebagai umat perjanjian, ya. Umat perjanjian dengan Allah, ya. Kemudian yang keempat, Daud ini menyadari bahwa dia memiliki sebuah kehormatan atau kehormatan, ya. Kehormatan membela nama Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 46 bagian B. 1 Samuel ayat 46. Dan supaya segenap bumi tahu, ya, bahwa Israel mempunyai Allah. Di sini dikatakan dari awal, ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, ya. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ya saudara, ayat ini ketika Daud, ya, mau mengalahkan Goliat, ya saudara. Saya ingat perkataan dari dosen saya ketika dulu saya mengikuti YWAM. Di situ dikatakan bahwa seorang prajurit Tuhan itu selalu berkomunikasi dengan komandan. Karena apa? Mari kita buka dalam Mazmur pasal 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8. Prajurit Tuhan selalu berkomunikasi dengan komandannya. Di sini komandan itu adalah Tuhan. Tuhan kita, ya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan kepadamu, jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Ya. Dalam ayat ini, Tuhan itu mau mengajari kita untuk melewati apa yang ada di depan, ya, melalui proses yang kita jalani sekarang. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan itu mau mengajari kita untuk melewati
apa yang ada di depan melalui proses yang kita jalani sekarang, ya. Dan nanti saya akan bersaksi bagaimana Tuhan membawa saya dalam proses itu dan bagaimana bisa melalui proses tersebut, ya, saya belajar bagaimana memiliki cara pandang seorang prajurit Tuhan, ya. Yang pertama, bahwa poin dari firman Tuhan hari ini, prajurit Tuhan selalu berkomunikasi dengan komandannya. Kemudian yang kedua, prajurit Tuhan melihat musuh sebagai sebuah kesempatan, ya. Masalah adalah kesempatan untuk Tuhan menunjukkan kuasanya bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Dan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 47, kita buka lagi dalam 1 Samuel 17 ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami, ya. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang prajurit Tuhan memandang musuh bukan sebagai akhir dari segala-galanya, ya, tetapi melainkan sebuah kesempatan, ya, bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Daud ini tidak mengandalkan sebuah senjata. Di sini dikatakan bahwa dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau bukan dengan lembing, ya. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika menghadapi sebuah masalah, ya, Daud ini tidak mengandalkan sebuah senjata, tetapi percaya penuh bahwa pertempuran ini adalah milik Tuhan, ya. Prinsip ini sangat relevan bagi kita, ya. Ketika menghadapi masalah, kita sering tergoda untuk mengandalkan kekuatan, strategi kita, atau mungkin pengalaman pribadi kita. Namun Daud mengingatkan, ya, bahwa kemenangan sejati datang dari tangan Tuhan, bukan dari kemampuan manusia. Cara pandang seperti ini membuat kita tidak takut ketika menghadapi tantangan sebesar apapun, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memimpin peperangan kita, dan pada akhirnya Dialah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin, saudara. Dan yang ketiga, prajurit Tuhan memakai perlengkapan rohani. Ini tidak usah dibuka, saudara, pasti saudara sudah tahu. Di dalam Efesus 6 ayat 11, ya, sampai ayat yang ke-17. Tidak usah dibuka mungkin. Perlengkapan rohani, ya. Dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-17 ini, ya, menegaskan bahwa seorang prajurit Tuhan harus mengenakan perlengkapan rohani setiap hari. Karena peperangan kita bukan melawan manusia, ya, tetapi melawan kuasa kegelapan. Paulus ini menggambarkan perlengkapan ini, ya, seperti baju sirah, perisai, ya, perisai, pedang, dan secara rohani itu bisa melindungi kita, ya, melindungi setiap pikiran, hati, dan juga iman kita. Tanpa perlengkapan ini, kita seperti seorang yang maju berperang memakai piyama aja, ya, saudara, memakai baju tidur, ya, saudara. Terlihat konyol dan tidak siap, serta mudah untuk dikalahkan musuh. Perlengkapan rohani meliputi kebenaran, keadilan, iman, ya, keselamatan, dan firman Tuhan, yang semuanya dapat memampukan kita untuk berdiri teguh ketika menghadapi
tantangan di dalam kehidupan kita ini. Ya. Ini merupakan bekal wajib sebagai prajurit Tuhan, ya, agar kita siap menghadapi peperangan rohani ke depan, ya. Kemudian yang keempat, prajurit Tuhan itu mempunyai cara pandang yang benar, ya. Cara pandang menentukan sebuah keputusan. Cara pandang dibentuk dari firman Tuhan, ya, dan bukan dari budaya dunia ini. Ya, cara pandang itu merupakan sebuah fondasi dari setiap keputusan yang kita ambil. Jika cara pandang ini kita salah, maka arah hidup kita akan melenceng, ya. Dunia membentuk cara pandang melalui budaya, ya, tren, pergaulan, ya. Tetapi sebagai prajurit Tuhan, kita dipanggil untuk membentuk cara pandang berdasarkan firman Tuhan, ya. Keputusan yang kita ambil membawa kita pada kemenangan, ya. Menentukan pada kemenangan, bisa juga kekalahan, ya saudara. So itu merupakan keputusan. Sebelum kita memutuskan, tentu saja kita harus memiliki sebuah pilihan, ya saudara. Dan itu tergantung dari kita semua yang ibadah pada sore hari ini. Saya mau bersaksi saudara mengenai firman Tuhan hari ini. Di bulan Januari yang lalu saya ini memiliki sebuah pergumulan saudara, yaitu saya ini ditawari Koko untuk ikut sekolah misi, ya saudara, selama 6 bulan. Dan itu menurut saya lama banget. Dan saya itu merupakan suatu transisi lagi untuk saya untuk bisa beradaptasi di sana. Dan saya merasa bahwa masa sih saya ini sudah sekolah teologi kok masuk sekolah misi lagi. Dan ada beberapa hal yang saya gumuli ketika saya masuk di situ. Saya belajar banyak hal. Dan ketika saya renungi, saudara, ternyata ada maksud Tuhan di balik yang dulu pernah saya gumuli itu, ya, yaitu Goliat itu. Tuhan ajarkan saya untuk menolkan diri saya kembali. Tuhan mengajarkan saya untuk dapat merendahkan hati saya, ya. Bahwa saya ini perlu untuk belajar. Setiap hari merupakan pembelajaran dalam setiap kehidupan saya, ya saudara. Jadi itu. Di sana saya juga belajar bagaimana memiliki sifat dan karakter Allah dan memiliki sikap hati yang benar ketika menghadapi sebuah masalah. Saya mau bersaksi saudara, ketika bulan Januari yang lalu di tahun ini, saya itu memiliki pergumulan, ya. Yaitu saya ditawari ikut sekolah misi selama 6 bulan. Dan saya merasa, masa sih saya ini masih sudah teologi, tapi kok saya masuk sekolah misi lagi gitu. Dan adalah beberapa hal yang saya gumuli ketika saya mau masuk itu. Ketika saya sudah masuk di YWM itu, saya renungi bahwa ternyata ada maksud Tuhan di balik yang dahulu saya gumuli, ya saudara. Ada maksud Tuhan. Dan Tuhan ajarkan saya untuk dapat menolkan diri saya kembali, untuk dapat merendahkan hati lagi ke Tuhan. Bahwa saya harus belajar lagi untuk memiliki sifat dan karakter Allah dan juga memiliki sikap hati yang benar sebagai seorang prajurit Tuhan. Ya. Ketika saya ikut YWM, saya memiliki cara pandang yang baru untuk tidak khawatir dan
merasa memiliki cara pandang yang baru ya ketika menghadapi semua masalah ya, terutama dalam hal penyediaan Tuhan. Saya bersyukur ya saya bisa mengerti dan bisa mempraktikannya secara langsung bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya. Ketika outreach dan juga sekolah, ketika saya mengikuti training itu, saya bersyukur saya bisa merasakan penyediaan Tuhan karena saya menyerahkan semua hak saya kepada Tuhan. Melalui penyerahan hak itu saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu bekerja dan Tuhan itu dapat memberikan berkat-Nya secara melimpah kepada saya. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan karena hal itu. Tuh. Jadi saya bersyukur ya saya bisa mengikuti YWM ini. Saya bisa memiliki identitas kerajaan sorga ya, sebagai anak Allah. Katakan sama-sama, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah dan Bapa di sorga itu sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Melalui sebuah masalah itu ya, masalah yang dulunya saya tuh tidak mau untuk ikut. Ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan melalui masalah itu ya. Jadi saudara, mari kita belajar untuk melihat setiap masalah, pergumulan dan juga tantangan hidup bukan dengan kacamata dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi dengan kacamatanya Tuhan yang melihat segala sesuatu melalui janji dan kebenaran firman Tuhan ya, firman-Nya. Sebab ketika kita memandang dengan cara pandang Tuhan, kita akan memandang dengan cara pandang Tuhan, kita itu akan melihat setiap masalah adalah kesempatan bahwa Tuhan itu bisa bekerja ya. Setiap proses adalah latihan untuk membentuk karakter hidup kita ya sebagai prajurit yang berkemenangan. Amin saudara, amin firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.